Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pertemuan keempat mengenai perancangan balok prategang akibat lentur pada statis tertentu termasuk end block. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai uh, balok sederhana dan pengelompokan dari struktur statis tertentu dan tak tertentu. Jadi nanti untuk perancangan balok prategang khususnya jembatan kita akan masuk pada konsep balok sederhana sebenarnya pada struktur statis tertentu karena uh, gaya yang terjadi itu kurang dari atau sama dengan 3 jumlahnya. Nah, untuk perencanaan jembatan sendiri kita mengadopsinya pada ini surat edaran dari ya kita berdasarkan pada surat edaran tentang panduan praktis perencanaan teknis jembatan ini yang terbaru 2021 ini yang telah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR Direktorat Bina Marga. Ini adalah panduan teknis jembatan. Jadi untuk perencanaan jembatan ini sudah diberikan panduannya berserta contoh-contohnya ada di dalam. Jadi kita tinggal paling tidak bisa mempelajari dan mengetahui alur dari perencanaan jembatan itu sendiri. Sekarang kita masuk ke materinya. Oke, ini ya secara umum perencanaan komponen struktur beton prategang didasarkan oleh dua pendekatan perencanaan, yaitu perencanaan keadaan batas layan dan perencanaan keadaan batas ultimate. Pada pendekatan perencanaan batas layan, komponen struktur dibatasi oleh struktur tegangan izin dan deformasi izin. Jadi batas dari perencanaan tersebut itu terhadap tegangan izin materialnya dan juga deformasi yang terjadi pada elemen struktur tersebut. Pengecekan tegangan dan deformasi komponen struktur perlu dilakukan di setiap tahapan pembebanan struktur, tahapan transfer, dan tahapan layan. Jadi kalau misalnya ini misalnya di balok atau nanti girder yang pratekan. Ini kalau kondisi tegangan berarti nanti dari spek produksi itu nanti dia akan mengeluarkan tegangan izin dari material, apakah konkrit atau steel, nanti akan ada tegangan izinnya dan kita tidak boleh melebihi dari tegangan izin material sendiri. Deformasi sendiri nanti terhadap dimensi kalian, HB nya, nanti ada deformasi yang diizinkan oleh elemen tersebut dan terhadap bentang L nya juga akan berpengaruh. Jadi nanti di sini batasan dari perencanaan kita itu dibatasi oleh kedua ini untuk kondisi layan. Nah, pengecekan tegangan dan deformasi komponen struktur perlu dilakukan di setiap tahapan pembebanan struktur seperti tahapan transfer dan tahapan layan. Pada pendekatan perencanaan keadaan kondisi batas ultimate beban kerja dikalikan dengan faktor beban dan kekuatan nominal komponen struktur dikalikan faktor reduksi tahanan. Komponen struktur harus mampu memikul setiap kombinasi beban kerja. Nah, untuk kombinasi sendiri kita mengacu pada surat edaran tadi itu sudah diatur. Nah, ini kombinasi kondisi keadaan layan batasnya itu ada 12 dengan 5 keadaan batas kuat 1 sampai 5, ekstrimnya 2, daya layan 2, 4 dan fatigue
1. Jadi total keseluruhan 12 dengan faktor beban bermacam-macam variatif. Ini sudah ditentukan oleh penyusun SNI itu sendiri dan sebenarnya mengacu pada ASTO. Jadi ada beberapa rasio yang dimasukkan sesuai dengan ASTO. Nah, ini faktor-faktor beban tergantung beban yang ditinjau terhadap gempa juga ada, terhadap suhu dan angin juga dihitung. Lalu kita masuk kepada keadaan batas, di mana keadaan batas itu keadaan batas terfaktor, ada kapasitas lentur, perencanaan. Struktur jembatan harus berdasarkan batas beban terfaktor yang harus memenuhi kriteria keamanan untuk semua jenis gaya dalam dan di dalam semua komponen struktur. Bagi berikut ini ada kekuatan penampang dikalikan dengan faktor reduksinya. Nanti sesuai dengan surat edaran faktor reduksinya berapa, apakah 0,8 atau berapa. Biasanya kapasitas ini akan kita turunkan dengan pengalihan faktor reduksi. Nah, ini sigma Y1 kali Q1. Karena faktor reduksi ini harus lebih besar. Jadi kemampuan penampang ini harus lebih besar daripada gaya paling ekstrim yang terjadi. Mana nih? Nggak bisa lagi. Oke, kita next. Nah, ini tadi untuk simbol-simbolnya R adalah kekuatan nominal dari penampang struktur dikalikan faktor reduksi, biasanya 0,8 atau 0,65, nanti itu disesuaikan dari surat edaran tadi, nanti ada sendiri dia. Jadi biasa kemampuan penampang harusnya 1000, itu ya kita turunkan itu untuk menjaga safety juga. Jadi 800 misalnya kalau 0,8. Nah, itu dikalikan dan sisi kanan mewakili dampak batas ultimate paling berbahaya. Jadi dari 12 beban terfaktor tadi dicari yang terbesar maksimumnya. Nah, faktor reduksi R tadi harus lebih besar dari sigma Y1 dan Q1 tadi. Beban terfaktor, sorry. Nah, ini tadi. Ini harus lebih kecil dari ini atau ini harus lebih besar daripada ini. Oke, dengan demikian perencanaan keadaan batas terfaktor dilakukan untuk antisipasi keadaan kondisi batas ultimate untuk bisa terjadi antara lain terjadi keruntuhan lokal pada suatu atau sebagian komponen struktur, kehilangan keseimbangan statis karena terjadi keruntuhan dan kegagalan pada lebih komponen struktur dan seluruhan struktur jembatan, keadaan elastis atau tekuk di mana suatu bagian komponen jembatan atau lebih mencapai kondisi runtuh, kerusakan akibat patik dan korosi sehingga terjadi kehancuran. Jadi kalau patik itu kondisi sudah mendekati runtuh. Jadi kalau kita biasa memegang besi kecil, kita sering goyang-goyang sampai akhirnya pada elemen tersebut ada warna, biasanya warna, kalau warnanya agak peputihan atau berbeda dengan elemen itu, nah itu kondisinya sudah pada kondisi patik. Jadi tidak lama, biasanya kalau kalian tarik lagi itu akan putus. Nah, itulah adalah kondisi patik. Nah, contohnya kalau misalnya kita pakai diagram, ini diagramnya baja, biasanya ini kita kasih tegangan terus. Nah, di sini kondisi terjadinya patik. Ini dikasih gaya naik
naik turun dia kondisinya. Nah, sampai di sini sudah berubah warna dia. Sudah berubah warna, peputihan, kita kasih tegangan terus, dia akan tetap mengakomodir tegangan tersebut terus sampai akhirnya putus, kolaps. Nah, ini putus. Ini kalau sudah terjadi perubahan warna atau bentuk, terjadi perubahan bentuk warna, karena kalau ini masih bisa kembali kondisi semula, tapi begitu sudah mendekati ini, nah dia sudah terjadi perubahan bentuk, misalnya agak mengecil, warnanya berubah, dan dikasih gaya terus, dia akan putus. Selanjutnya kegagalan pondasi yang menyebabkan pergeseran berlebih atau keruntuhan utama jembatan. Jadi kalau misalnya ini adalah abutment, misalnya ini abutment, ini girdernya. Nah, penurunan yang terjadi pada abutment ini, pondasi, disyaratkan tidak boleh lebih dari 10 mili, tidak boleh, atau 1 cm. Jadi dia tidak boleh lebih besar atau harus lebih kecil, atau ini lebih kecil dari 10 mili atau 1 cm. Nah, pergerakan lateral pun dia tidak boleh lebih dari 2,5 cm. Jadi ada kondisi batas yang disyaratkan dalam perencanaan jembatan. Dia ini tidak terhadap vertikal, dia tidak boleh turun lebih dari 1 cm. Terhadap lateral dia tidak boleh bergerak lebih dari 2,5 cm. Nah, selanjutnya kondisi keadaan batas layan untuk perencanaan komponen struktur jembatan yang mengutamakan suatu pembatasan tegangan kerja untuk setiap perencanaan terhadap lentur dan komponen-komponen struktur beton prategang atau beton lainnya yang dianggap sesuai kebutuhan perilaku deformasi atau sebagai cara perhitungan alternatif, boleh digunakan cara perencanaan berdasarkan batas layan. Pada umumnya dibatasi oleh suatu nilai tegangan izin dari material struktur dan suatu nilai deformasi izin atau perilaku lainnya yang diizinkan pada komponen struktur bersangkutan. Dengan demikian, perencanaan berdasarkan batas layan dilakukan untuk mengantisipasi suatu kondisi layan yang terdiri dari tegangan kerja dari suatu komponen struktur jembatan yang melampaui nilai tegangan yang diizinkan, seperti halnya tegangan tarik, sehingga berpotensi mengakibatkan keretakan atau komponen beton. Lalu deformasi permanen dari komponen struktur jembatan yang melampaui nilai deformasi izin, atau hal-hal ini menyebabkan jembatan tak layak pada kondisi layan. Atau hal-hal yang menyebabkan kekhawatiran umum terhadap keamanan jembatan pada kondisi layan akibat beban bekerja. Selanjutnya ada bahaya permanen termasuk korosi, retak, patik yang mengurangi kekuatan struktur dan umur lain. Jadi kalau korosi itu misalnya ini ada misalnya ini ada profil, tebal awal adalah 10 mili, karena terjadinya korosi otomatis dimensinya akan berkurang jadi 6 atau 8 mili. Nah, pengurangan inilah yang akan melemahkan elemen dari struktur. Mungkin saja tegangan izinnya akan makin turun karena pengurangan dimensi tersebut.
Lalu bahaya permanen terhadap koreksi tadi, bahaya banjir di daerah sekitar jembatan. Ya, oke. Oke, sebentar. Oke, kita kembali ke mengulang untuk perencanaan komponen struktur jembatan yang mengutamakan suatu pembatasan tegangan kerja seperti untuk perencanaan terhadap lentur dan komponen-komponen struktur beton prategang atau struktur beton lainnya yang dianggap sesuai kebutuhan perilaku deformasinya atau sebagai cara perhitungan alternatif, boleh digunakan cara perencanaan berdasarkan batas layan tadi. Pada umumnya dibatasi oleh suatu tegangan izin dan dari material struktur tersebut, lalu melakukan pengecekan terhadap deformasi izin atau perilaku lainnya yang diizinkan pada komponen struktur bersangkutan. Dengan demikian, perencanaan berdasarkan batas layan dilakukan untuk mengantisipasi suatu kondisi yang terdiri dari yang pertama, tegangan kerja dari suatu komponen struktur jembatan yang melampaui nilai tegangan yang diizinkan, seperti halnya tegangan tarik sehingga berpotensi mengakibatkan keretakan pada komponen beton. Deformasi permanen dari komponen struktur jembatan yang melampaui nilai deformasi izinnya, atau hal-hal yang menyebabkan jembatan tidak layak pakai pada kondisi layan, atau hal-hal yang menyebabkan kekhawatiran umum terhadap keamanan jembatan pada kondisi layan akibat beban kerja. Selanjutnya, bahaya permanen terhadap korosi dan retak serta kondisi fatigue yang akan mengurangi kekuatan struktur dan umur layan jembatan. Yang terakhir, bahaya banjir di daerah sekitar jembatan. Nah, ini adalah analisis gambar dari analisis tegangan gelagar beton prategan. Jadi yang titik PJ ini adalah letak tensionnya. Nah, ini adalah untuk kabel strat. Biasanya ini jarak dari eksentrisitas. Jadi ini adalah sumbu netral dari struktur beton prategang. Jadi kalau misalnya ada gaya, ada jarak, itu akan menimbulkan momen. Selanjutnya ini adalah tabel batas tegangan beton pada saat layan. Jenis tegangan ada dua, tegangan tekan dan tarik. Jembatan non segmental pada tahap layan itu tegangan izinnya adalah 0,45 Fc prime. Selanjutnya jembatan non segmental pada tahap transfer konstruksi dan konstruksi itu kita di 0,6 Fc prime. Jembatan segmental pada tahap transfer dan konstruksi itu sama 0,6. Untuk tegangan tarik sendiri, zona tarik prategang dengan asumsi bagian tidak retak. Yang pertama, jembatan segmental pada tahap transfer itu 0,25 akar Fc prime. Jembatan segmental pada tahap layan itu di 0,5 akar Fc prime. Jembatan segmental daerah sambungan itu 0, dan jembatan segmental pada tumpuan itu diambil 0,25 akar Fc prime. Selanjutnya kita akan masuk ke kehilangan gaya prategang. Kehilangan gaya prategang pada beton prategan adalah berkurangnya gaya yang bekerja pada tendon dalam tahap-tahap pembebanan. Di dalam suatu sistem struktur beton prategan selalu terdapat kehilangan gaya prategang, baik akibat sistem penegangan maupun akibat pengaruh waktu. Kehilangan tegangan seketika disebabkan oleh perpendekan elastis dari beton, gesekan di sepanjang kelengkungan tendon pada struktur pasca tarik, dan slip pada angkur.
Kehilangan tegangan akibat pengaruh waktu disebabkan oleh perpendekan dari beton pada level baja akibat terangkat dan penyusutan beton serta dari baja. Tabel 53 memberikan beberapa kasus nilai kehilangan prategang untuk pendekatan awal kebutuhan preliminary design, di mana ada 3 kasus. Kasus 1, komponen cor di tempat pada tendon pratarik pada kondisi atmosfer kering. Kasus 2, pada kondisi atmosfer basah. Kondisi 3, komponen pracetak dengan tendon pasca tarik. Tabel 4.6, estimasi nilai kehilangan prategang. Nilai tipikal kehilangan itu sesuai dengan kasusnya, ada 3 kasus. Misalnya di sini ditinjau pada plat dan gelagar, berarti kasusnya menyesuaikan di atas, yaitu kondisi cor di tempat dengan tension pratarik, kondisi atmosfer kering, atmosfer basah, dan pasca tarik. Untuk plat sendiri kehilangannya 23-24% untuk kondisi atmosfer kering cor di tempat. Untuk atmosfer basah itu turun jadi 21-23%, sedang pasca tarik itu di 19-21% untuk kehilangan prategang. Gelagar sendiri sangat signifikan naik, kehilangannya 32-35% pada kondisi atmosfer kering. Pada kondisi basah dia turun jadi 28-32, dan kondisi pracetak pasca tarik itu di 25-28%. Untuk perhitungan kehilangan tegangan yang lebih rinci dapat mengacu pada dokumen ASTO LRFD 2017 yang terdiri dari 1. Kehilangan tegangan akibat perpendekan elastis beton. Beton akan mengalami perpendekan ketika gaya prategang diterapkan, sehingga mengalami kehilangan sebagian tegangan pada tendon. Kehilangan tegangan akibat gesekan sepanjang tendon. Pada struktur beton pratekan dengan tendon yang melengkung, ada gesekan pada sistem penarik atau jacking dan angkur, sehingga tegangan yang ada pada tendon lebih kecil daripada yang ada pada alat baca tegangan. Jadi akibat gesekan pada sistem jacking itu akan berpengaruh, jadi tegangan tendon lebih kecil daripada bacaan atau pressure gauge, sehingga tegangan akibat gesekan pada tendon sangat berpengaruh oleh gerakan dari selongsong. 3. Kehilangan tegangan akibat slip pada angkur. Slip pada angkur terjadi sewaktu kawat dilepaskan dari mesin penarik dongkrak dan ditahan baji atau wedge. Pada angkur, panjang dan besar slip bergantung pada tipe baji dan tegangan pada kawat tendon. 4. Kehilangan tegangan akibat terangkat beton. Kehilangan tegangan pada baja prategang akibat terangkat beton merupakan kehilangan tegangan yang tergantung pada waktu. Rangkak merupakan deformasi permanen yang terjadi pada beton dalam keadaan tertekan akibat beban mati permanen. Kehilangan tegang akibat penyusutan beton. Hal yang mempengaruhi susut pada beton adalah rasio volume terhadap luas permukaan, kelembapan relatif, dan waktu antara akhir pengecoran dan pemberian gaya prategang. 6. Kehilangan tegangan akibat relaksasi baja prategang. Relaksasi terjadi pada baja prategang dengan perpanjangan tetap selama satu periode yang mengalami pengurangan gaya prategang. Kehilangan tegangan tergantung lamanya waktu berjalan dan rasio gaya prategang awal terhadap gaya prategang akhir. Detail beton prategang pratarik. Beton tekan pratarik yang mana tendon pertama ditarik dan diangkur pada abutmen tetap. Beton dicor pada cetakan yang sudah disediakan dengan
melingkupi tendon yang sudah ditarik tersebut. Jika kekuatan beton yang sudah mencapai kekuatan yang sudah disyaratkan, maka tendon dipotong dan angkur dilepas. Pada saat baja yang ditarik berusaha untuk berkontraksi, beton akan tertekan. Pada cara ini tidak digunakan selongsong beton. Detail beton pratekan pasca tarik. Dengan cetakan yang sudah disiapkan, beton dicor di sekeliling selongsong atau duct. Posisi selongsong diatur sesuai dengan bidang momen dari struktur. Biasanya baja tendon tetap berada pada selongsong selama pengecoran. Jika beton sudah mencapai kekuatan tekan tertentu, tendon ditarik satu sisi dan sisi lain diangkur. Lalu ini adalah untuk menentukan estimasi kebutuhan gaya prategang awal. Estimasi nilai gaya prategang yang dibutuhkan berdasarkan tegangan pada yang terjadi di bawah penampang pada kondisi layan. Dengan nilai tegangan ditentukan persamaan berikut. FB adalah tegangan di bawah penampang kondisi layan. FC frame kuat tekan beton. MA adalah beban mati tambahan. Ini biasa kita bisa lihat di sini. Ini ada beban mati yang ada di beban terfaktor ini. MS berat sendiri komponen struktur. SB modulus penampang gelagar. SBCG modulus penampang komposit, di mana dengan persamaannya beban mati tambahan dibagi beban mati komponen struktur dibagi dengan modulus penampangnya ditambah dengan beban mati tambahan ditambah 0,8 dikali dengan MLL dan dibagi dengan S modulus penampang komposit, dan menentukan tegangan izin tarik beton kondisi layan. Selanjutnya menghitung tegangan izin tarik beton pada kondisi layan untuk membatasi tegangan yang terjadi pada gelagar. Digunakan persamaan berikut. FT adalah kuat tarik beton, FC prime kuat tekan. Jadi kuat tarik beton itu adalah setengah dari akar FC prime atau setengah dari akar kuat tekan beton. Lalu menentukan gaya prategang yang dibutuhkan. Kemudian diasumsikan tentukan nilai eksentrisitas tendon di tengah bentang sebesar 5% hingga 15%. Setelah eksentrisitas didapatkan, gaya prategang yang dibutuhkan pada kondisi layan dapat ditentukan dengan persamaan P sama dengan FB dibagi dengan 1 per A plus EC per SB. Selanjutnya asumsikan kehilangan gaya prategang jangka panjang sebesar 25% hingga 30%. Setelah diasumsikan kehilangan gaya prategang, maka hitung gaya prategang akhir untuk setiap strat dengan persamaan berikut. Gaya prategang akhir adalah luasan strat atau kabelnya kali 0,75 FVU untuk kuat tarik ultimate-nya prategang dikali dengan 1 kurang persentase kehilangan. Setelah gaya prategang akhir didapat, maka jumlah strat yang diperlukan serta luas tulangan baja tegang dapat dihitung dengan persamaan N strat request sama dengan PPC PE per gaya prategang akhir 1 strat K APS atau kebutuhannya jumlah A strat dibagi dengan N strat atau luas penampang strat dikali dengan jumlah strat. PPE adalah gaya prategang yang dibutuhkan. EC adalah eksentrisitas tension atau tendon. FB tadi adalah tegangan di bawah penampang kondisi layan. Dan S modulus
penampang gelagar. Menentukan kehilangan gaya prategang yang terjadi, kemudian hitung kehilangan total yang terjadi dengan persamaan delta FPI sama dengan delta FV FPF plus delta FPA plus delta FPS atau delta FVT sama dengan delta FPI plus delta FLT, dimana keterangannya adalah delta FPI kehilangan inisial awal, delta FLT kehilangan jangka panjang akibat rangkak dan susut pada beton, delta FVT total kehilangan prategang, delta FVF kehilangan akibat friksi, lalu delta FVA itu kehilangan akibat pengangkuran, serta delta FES itu kehilangan akibat perpendekan elastisitas. Dengan satuan sama adalah MPa. Hitung gaya prategang dengan kondisi inisial atau awal dengan persamaan berikut, di mana FPI atau kehilangan tegangan awal itu sama dengan 0,75 FPU dikurangi delta FPI, maka PI sama dengan APS dikali FPI, di mana FPI tegangan baja prategang kondisi awal, FPU kuat tarik prategang, dan P gaya prategang kondisi awal. Tegangan pada kondisi akhir dapat dihitung dan persamaan berikut, di mana FVE sama 0,75 kali FVU dikurang delta FVT, di mana VE sama dengan APS dikali FVE. AVS adalah luasan tendon prategang, PC adalah gaya prategang kondisi air, dan FPE ada gaya prategang efektif, dan delta FVT total kehilangan prategang. Langkah selanjutnya adalah menentukan tegangan pada penampang. Tegangan yang terjadi pada penampang ditentukan sebagai berikut: kondisi stressing atau kondisi sedang tegangan tarik, yaitu FV, FI atau tegangan pada stressing sama dengan kurang lebih plus minus PI dibagi AG plus minus PIE dibagi S plus minus MS dibagi S, di mana VIE adalah gaya prategang pada kondisi akhir, PI adalah gaya prategang pada kondisi awal, AG adalah luas penampang gelagar, S adalah modulus elastisitas gelagar, MS adalah momen akibat berat sendiri gelagar atau modulus penampang momen yang diakibatkan oleh berat sendiri gelagar. Selanjutnya ini tadi kondisi stressing, jadi pada saat ditarik. Ini kondisi pada saat pelaksanaan, di mana F-cons tegangan pada saat pelaksanaan adalah kurang lebih sama dengan tadi FI bagi AG plus minus PIE dibagi S dan MS dibagi S. Selanjutnya kondisi layan, di mana MS adalah berat sendiri gelagar, berat plat, berat dek, berat diafragma, dan berat RC plat jika ada. Jadi pada saat semua elemen pada saat pelaksanaan. Kondisi layan itu Fs sama dengan Fe per Ag plus minus Fe E per S, Ms per S, Ma plus Mm LL dibagi Se, dimana kalau notasi yang sebelumnya sama, yang Ma adalah momen akibat beban mati tambahan, ML adalah momen akibat beban hidup pada SC,
modulus penampang yang sudah komposit. Menentukan kapasitas lentur, selanjutnya tegangan yang terjadi pada penampang harus lebih kecil dari tegangan yang diizinkan. Kemudian menentukan kapasitas lentur penampang dengan persamaan Mn sama dengan APS dikali Fs dikali dengan dP dikurang A per 2 plus AS dikali Fs kali ds dikurang AE per 2, dimana dP dan ds adalah jarak dari serak tekan terluar pusat tulangan prategang, sedangkan ds adalah jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tarik non prategang. A adalah tinggi tegangan blok persegi ekuivalen, AS adalah luas tulangan non prategang, APS adalah luas tulangan baja prategang, FS adalah tegangan rata-rata prategang. Setelah itu kita menentukan kapasitas retak penampang. Kapasitas retak penampang berdasarkan persamaan berikut: MCR atau crack sama dengan yield atau gamma 3 buka kurung dikali dengan gamma 1 kali FR plus gamma 2 kali CPE kali SC kurang M DMC dikali SC per SS MC dikurang 1, dimana FR adalah modulus retak, CPE adalah tegangan pada beton akibat gaya prategang efektif setelah memperhitungkan semua kehilangan gaya pada syarat terjauh dari penampang di mana tegangan tarik disebabkan oleh beban eksternal. Dengan satuan MPa, MCR adalah momen retak, modulus SC adalah modulus penampang untuk serat terluar dari penampang komposit yang mana tegangan tarik disebabkan oleh beban luar. SNC adalah modulus penampang untuk serat terluar penampang monolit atau non komposit untuk menahan semua beban. MDNC total momen terfaktor akibat beban mati, gamma 2 faktor variabilitas prategang, gamma 1 faktor variabilitas retak lentur, gamma 3 rasio kuat tekan minimum tulangan untuk kuat tarik ultimate tulangan. Lalu memeriksa terhadap persyaratan tulangan minimum untuk memenuhi faktor reduksi lentur MR dan yang mana MR lebih besar atau sama dengan nilai terkecil 2 persamaan di bawah, di mana MR lebih besar atau sama dengan 1,33 momen ultimate dan MR atau tahanan lentur lebih besar atau sama dengan 1,2 momen crack. Tulangan transversal diperlukan untuk menahan gaya geser terfaktor yang terjadi pada gelagar untuk menghitung gaya geser maksimum yang dapat ditahan oleh beton pada penampang kritis, di mana VC sama dengan 0,083 beta akar FC prime dikali B kali D, di mana FC adalah gaya geser, tahanan geser dari beton, beta adalah faktor indikasi kemampuan retak diagonal beton, FC prime adalah kekuatan tekan beton yang direncanakan, BV adalah lebar efektif web badan gelagar, dan DV adalah kedalaman atau tinggi geser efektif. Ini adalah persamaannya. FV adalah tahanan geser yang disumbangkan oleh pratekan sama dengan V kali EF dikali YN dikurang Y min dibagi dengan R tendon. YN adalah titik berat tendon di tumpuan, Y min titik berat tendon di tengah bentang, R tendon adalah panjang tendon setengah bentang. Lalu didapat modulus S, regangan S sama dengan MU per dV plus 0,5 NU plus U dikurang VV
dan dikurang AVS dikali 0,7 FU dibagi FPS A kali AVS. Apabila penampang menggunakan tulangan minimum, beta sama dengan 4,8 dibagi 1 plus 750 regangan atau penampang tanpa tulangan minimum. Beta sama dengan 4,8 dibagi 1 plus 750 regangan S dikali 51 dibagi 39 plus SXE, mana SXE sama dengan SX dikali 1,38 dibagi AG plus 0,63, dimana AG adalah ukuran agregat maksimum, SX adalah parameter spasi retak yang diambil dari nilai terkecil dari salah satu D atau jarak maksimum antar lapis tulangan pengendali retak. 300 mili harus lebih kurang atau sama dengan SXG atau kurang sama dengan 2000 mm atau 2 meter. Gaya geser disumbangkan oleh beton dan gaya prategang diperiksa terhadap gaya geser terfaktor. Gaya geser gelagar dengan persamaan FU lebih besar 0,5 faktor reduksi geser FC plus FV. Apabila syarat terpenuhi, maka dibutuhkan tulangan geser untuk menahan gaya geser terfaktor. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka digunakanlah tulangan geser minimum. Untuk tulangan geser yang disumbangkan oleh tulangan geser dapat dihitung persamaan berikut. Fs sama dengan AV kali FYL dikali DV dikali code sudut plus code gamma sin gamma dibagi S jika tulangan geser cos alpha dikali sin alpha dibagi S. Jika tulangan geser dipasang tegak lurus, alpha sama dengan 90 derajat, maka Fs sama dengan AV dikali FY di kali dV cot dibagi S untuk menentukan sudut tegangan utama sama dengan 29 plus 350 regangan. Persamaan berikut untuk menghitung tulangan geser minimum, dan AV sama dengan 0,083 gamma akar FC prime BVS akar FYL dibagi FYL terangan Fs adalah tahanan geser yang disumbangkan oleh tulangan geser, AV adalah luas tulangan geser, S adalah jarak antar tulangan geser. Tahanan geser yang disumbangkan oleh beton dan tulangan geser menjadi tahanan nominal geser merupakan kapasitas geser penampang dari gelagar. Tahanan geser nominal sebagai berikut: Fn sama dengan Fc plus Fs plus Fv, di mana Fn adalah tahanan nominal geser gelagar, Fv adalah kuat geser yang berasal dari prategang. Tahanan geser nominal gelagar harus lebih besar dari gaya geser terfaktor. Faktor reduksi V dikali Fn lebih besar atau sama dengan Fu. Jarak tulangan geser tidak boleh melebihi jarak maksimum tulangan. Jarak tulangan geser ditentukan berdasarkan tulangan geser berikut. Fu sama dengan Fu kurang faktor reduksi V Fv V dibagi dengan sudut V kali B kali D dengan persamaan akan untuk menentukan jarak maksimum tulangan geser. Kita menggunakan yang di bawah. Jika Fu kurang dari 0,125 Fc prime, maka S maksimum adalah 0,8 kali dV. Kedalaman geser efektif kurang atau sama dengan 600 mili atau 60 cm. Sedangkan Fu lebih besar dari 0,125 Fc prime, maka Smax adalah 0,4 dV
atau kurang dari 300 mili atau 30 cm. Perlu diperhatikan bahwa perencanaan geser gelagar beton prategang yang dibahas pada subbab ini merupakan perencanaan geser untuk gelagar prategang non-segmental dan segmental. Namun pada kasus gelagar segmental, prosedur ini tidak berlaku untuk perencanaan geser di daerah sambungan antar gelagar, di mana pada daerah antar sambungan harus direncanakan dengan memperhitungkan kekuatan sirke yang digunakan jika menggunakan sirke. Sirke itu biasanya untuk tambahan untuk geser, itu ditanam. Ya, ini misal contoh plat, dia biasa seperti ini. Ini misalnya plat ya, tulangan. Ini biasa seperti ini, tulangan geser. Nah, sirke itu tambahan ya, atau bisa di sini antara elemen. Atau untuk kekuatan geser yang sambungan pin, jika menggunakan penghubung tipe pin, detail sirke dan pin dapat dilihat dari subbab 4.2.10.1. Juga ada torsi dan dapat menimbulkan tegangan geser, dapat menyebabkan keretakan pada penampang yang tidak diberikan tulangan secara khusus. Untuk beton dengan kepadatan normal, pengaruh torsi harus diperiksa dengan persamaan di bawah. TU harus lebih besar dari 0,25 faktor reduksi TC. TU adalah momen torsi terfaktor, TC adalah momen retak torsi, di mana TC sama dengan 0,328 akar FC prime dikali ACP pangkat 2 per PC akar 1 plus FPC dibagi 0,328 akar FC prime, di mana VC adalah panjang batas luar dari penampang beton. Tegangan tekan beton setelah kehilangan gaya prategang adalah FPC. Lalu hitung tahanan torsi dengan persamaan TN sama dengan 2 kali A, 0 kali AT kali F yield, kot sudut dibagi S adalah jarak, A adalah luas area, T adalah tahanan torsi. Periksa tahanan torsi rencana dan torsi terfaktor dengan menggunakan rumus di bawah. Faktor reduksi TN harus lebih besar atau sama dengan TU, di mana faktor reduksi keterangan adalah faktor reduksi torsi. Ya, oke, untuk perhitungannya dan materi hari ini sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan mencoba contoh menghitung kapasitas gelagar prategang sesuai urutan perencanaan tadi, dari tahapan stressing, konstruksi sampai pasca tarik. Mungkin sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dengan menuliskan nama, strip name, strip hadir, lalu pertanyaan. Nanti akan saya jawab di kolom replay. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.